Indonesia senantiasa dirundung permasalahan hambatan investasi. Salah satunya adalah persoalan premanisme yang memaksa investor untuk memberikan sejumlah konsesi agar bisnisnya tidak terganggu. Imbas gaduhnya premanisme, Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal berencana merevisi aturan kemitraan investor dengan pengusaha lokal di suatu wilayah. Hal ini guna memberikan kesempatan bagi usaha lokal untuk berpartisipasi dalam penanaman modal tersebut. Selain itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM juga menyarankan para investor yang hendak berinvestasi di dalam negeri agar pembangunan proyek investasi dilakukan di kawasan industri. Sebab kawasan industri dianggap menawarkan berbagai keuntungan di mana investor tak perlu memikirkan pembebasan lahan ataupun hambatan investasi lainnya, termasuk premanisme. Kalau ada investor masuk, itu kita selalu arahkan masuknya di kawasan itu. Kenapa? Karena di kawasan itu sudah nggak ada masalah pembebasan lahan, nggak ada masalah perizinan karena otomatis dia akan terbit sesuai dengan jenis usaha yang diinginkan, gitu ya. Dan relatif gangguan dari lingkungan itu bisa diatasi dengan kalau kita berinvestasi di kawasan. Indonesia memang perlu berbenah untuk dapat menarik minat investasi, utamanya dalam sistem keamanan agar memberantas gangguan investasi mulai dari peringkasan perizinan, pemberantasan pungli hingga premanisme. Himpunan Kawasan Industri mengungkapkan sejauh ini sistem yang ditata oleh pemerintah tak berjalan baik. Alhasil jika terjadi hambatan, pengusaha pun akan kelimpungan. HKI menyiapkan strategi untuk memikat investor masuk ke Indonesia di tengah masifnya sentimen gangguan premanisme pada berbagai proyek baru. Tak hanya dukungan regulasi pemerintah, pengusaha juga dituntut memberikan fasilitas agar lebih atraktif. Selain memastikan rantai pasok bahan baku, energi, dan infrastruktur memadai, HKI juga mendukung pengembangan sumber daya manusia teknis untuk mendukung kebutuhan industri tertentu. Kalau urusan masalah gangguan keamanan yang dikaitkan dengan ormas, ya memang itu kalau di kawasan industri itu hampir setiap ada investor baru jangankan baru pancang aja sudah didatangi gitu. Kita well regulated kan, tapi bagaimana terhadap implementasi, realisasi dari regulasi itu dari para pemangku kepentingan. Sementara Kamar Dagang dan Industri Indonesia membeberkan bahwa tantangan investasi di dalam negeri bukan hanya soal premanisme. Tingkat komponen dalam negeri, regulasi upah, hingga stabilitas politik masih menjadi sorotan. Sejumlah kendala tersebut dapat memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan tumbuh hingga 8% dalam 5 tahun ke depan. Persoalan lainnya yang menjadi perhatian dan harus diselesaikan cepat, yakni terkait minimnya tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan sektoral. Ketika ada satu investasi masuk ke Indonesia atau satu daerah, seharusnya masyarakat daerah itu sudah harus siap masyarakatnya untuk masuk. Ya. Tapi ketika nanti orang lain yang masuk, maka masalah sosial yang timbul, diprotes. Kenapa bukan warga kami yang harus masuk? Padahal ya itu tidak sesuai dengan skill yang diharapkan oleh investor dalam hal ini. Jadi memang masalah vokasi, ya itu harus juga kita bersama bagaimana kita mampu meningkatkan daripada sumber daya tenaga kerja kita. Kadin menilai skill tenaga kerja di Indonesia belum siap dengan kondisi saat ini. Hal ini juga dibenarkan oleh ekonom Selios Nailul Huda. Dia menekankan pentingnya persiapan tenaga kerja terampil dan kompeten untuk mendukung kawasan ekonomi khusus yang diharapkan dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Kawasan ekonomi khusus itu seharusnya idealnya adalah dia bisa menyediakan tenaga kerja juga. Di mana di kawasan ekonomi khusus itu dibuat sekolah menengah kejuruan yang bisa menopang kawasan ekonomi tersebut.